Oh iya, selamat pagi. Oke, hari ini saya bersama dengan Bang Alex. Ini menyita waktunya, mohon maaf Bang. Dan Bang Alex ini adalah teman di program Magister Ilmu Lingkungan. Jadi dulu senior di Kehutanan angkatan 2002 dan saya angkatan 2012 gitu. Jadi 10 tahun selisihnya gitu. Nah, sekarang kita mau nanya-nanya sih sebelum saya mungkin banyak pertanyaan tentang beliau. Beliau adalah pemenang kompetisi apa Bang kalau boleh tahu nama kepanjangannya? Ada program dari Ristek, Kementerian Riset dan Teknologi, itu program pengusaha pemula berbasis teknologi PPBT. PPBT. Jadi dari Kementerian Ristek. ya, itu adalah program untuk wirausaha ya Bang? Ya, Wirausaha program muda. wirausaha yang berbasis Inovasi teknologi. Oke. Dan ini untuk anak muda dianjurkan banget ya Bang ya? Iya. Menarik sekali ya Betul, program ini ya. Peluang besar untuk siapa saja yang memang punya inovasi di bidang apa saja, baik itu pangan, kemudian bidang teknologi dan lain-lain ya, itu bisa ikutan gitu, asal idenya atau inovasinya itu belum pernah dipublikasikan oleh pihak lain. Oke. Dan beliau Bang Alex ini adalah pemenang kompetisi tersebut tahun 2019 ya Bang ya. 2019 waktu itu judulnya sih peningkatan kapasitas mesin emping jagung. Itu dari 50 kg menjadi 400 kg per hari. Menjadi 400 kg per hari. Jadi inovasinya di teknologi mesin. Oke, itu kalau boleh tahu lokasinya di? Lokasinya di Desa Begelen, Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Pesawaran. Jadi Bang Alex ini menjuarai kompetisi tersebut dengan berbasis teknologi emping tadi, kapasitas mesinnya, mesin penggilingnya. Dan ini bukan proses yang mudah ya Bang Alex ya, panjang ya prosesnya panjang, mulai dari registrasi, pendaftaran, kemudian sampai dengan tahapan-tahapan seleksinya, kemudian pengumuman, sampai dengan aktivitas pelaksanaannya itu lumayan. Jadi pendaftaran online, kemudian ada tahapan seleksi dokumen atau proposal. Habis itu setelah lolos di dokumen atau proposal, kita lanjut ke tahapan nego costing, di mana di situ kita kembali bertemu dengan reviewer dari pihak Kementerian Ristek untuk memastikan poin-poin anggaran apa saja yang akan dilaksanakan di tahun kegiatan. Nah, setelah deal ditandatangani dan disetujui oleh reviewer, maka kita tinggal ke tahapan untuk pelaksanaan kegiatan. Jadi itu kalau boleh tahu berapa lama sih Bang prosesnya gitu? Itu lumayan lama ya, mulai dari registrasi online itu. Kalau yang zaman saya di 2019 itu pendaftaran dibuka Januari, Desember dan Januari 2019. Kemudian proses seleksi sampai dengan pelaksanaan itu, mulai pelaksanaan itu di bulan Maret, April itu udah pelaksanaan pencairan ya. Berarti seleksi sekitar 3 bulanan lah. Seleksi 3 mulai bulanan. Dari upload dokumen online, kemudian presentasi, kemudian nego costing, semua tahapan itu kurang lebih 3 bulan lah. Dan itu di situ statusnya Bang Alex mewakili Unila atau individu? Itu kita di bawah inkubator bisnis Unila. Nah, jadi inkubator itu harus punya objek-objek, harus punya tenan namanya. Kalau di PPBT itu namanya ada tenan, ada inkubator. Kalau inkubator itu lembaga yang akan menginkubasi calon pengusaha baru, diinkubasi melalui program-program kegiatannya untuk bisa dia nanti maju ya. Dia akan maju di perusahaan yang bisa mandiri dan berkembang. Jadi tetap di bawah bimbingan daripada PPM, inkubator bisnis Universitas Lampung. Kalau boleh tahu nih Bang, apakah harus mahasiswa aktif yang mendaftar?
Ya. Kalau biasanya berbasis riset ya, riset. berbasis riset. Jadi di Ristek Dikti itu ada yang CPBT, calon pengusaha pemula berbasis teknologi, ada yang levelnya PPBT, pengusaha pemula berbasis teknologi, ada yang tahapan lanjutnya. Jadi pengusaha pemula berbasis teknologi tingkat lanjut. Gitu. Ada 3 level ya, 3 tahap. Nah kalau CPBT biasanya berbasis riset dari universitas. Gitu. Kayak kemarin ada teman yang punya riset penelitian tentang pembuatan sabun herbal dari kulit pisang. Itu teman dari Fakultas MIPA, jurusan kimia. Dia bikin penelitian tentang itu dan didampingi oleh inkubator LPBM Unila untuk ikut CPBT. Oke. Dia masuk ke level CPBT. Oke. Kalau kita berbicara nih Bang, udah seleksi panjang, dana anggaran yang diusulkan udah keluar, tahap selanjutnya apa Bang? Implementasinya? Ada kendalanya nggak? Kalau itu kan kita juga ada kaitannya kaitannya dengan lembaga-lembaga lain. Seperti kalau di bidang pangan itu kita bekerja sama dengan BP POM, kemudian kita juga kaitan dengan legal dokumen, kita bekerja sama dengan pihak notaris, kemudian terkait dengan merek dagang, haki dan segala macam kita akan terlibat dengan lembaga-lembaga terkait. Jadi terkendala sih sebenarnya lebih kepada proses pelaksanaan penerbitan dokumen ya, karena itu dengan pihak lain. Jadi artinya gini, pekerjaan yang tidak bisa diukur dengan timing dari kita gitu, karena itu instansi yang punya proses tersendiri gitu. Nah terkadang kemarin terkendala kami belum selesai di BP POM, tetapi proyek PPBT sudah closing untuk pelaporan dan tanggung jawaban 1 tahun seperti itu. Jadi jatuhnya PR sih, PR dan sehingga kami berpeluang untuk bisa ikut PPBT tahap lanjut tahun kedua. Oke. Jadi ada pertanyaan Bang, kalau info yang saya dengar bahwa Abang kan ikut tahap yang kedua ini. Iya. Seberapa banyak boleh ikut event ini gitu? Sampai tahap keberapa gitu? Iya. Sebenarnya tahapannya kalau baca di panduannya itu lebih lengkap ya, Rendika. Jadi kalau nanti pengen detail nanti mungkin saya kasih panduannya di situ lebih detail lah tentang program ini. Kalau berdasarkan pengalaman kita itu bahkan akan ada kerjasama sampai ke internasional juga. Gitu. Itu kalau udah tahap yang memang layak untuk go internasional, ada itu kita di Ristek itu ada. Terus kalau untuk kita yang tahap pertama sampai tahap kedua ya sebetulnya itu tergantung dari kebutuhan dari si tenan ini objeknya tadi ya. Kalau saya mesin pemimpin jagung tadi. Nah ternyata dalam pelaksanaan di tahun pertama itu kita masih membutuhkan lagi donasi atau pendanaan untuk untuk meningkatkan level perusahaan lagi gitu. Kemarin sudah berjalan, sudah stabil, tapi karena dampak corona juga jadi ada penurunan pasti. Betul, omset semua turun segala macam. Kemudian beberapa PR terkait dengan BP POM itu juga belum bisa kita selesaikan. Jadi memang tetap memerlukan tahap 2 dengan segala upayanya. Kemudian targetan di tahun kedua juga sudah kita rancang dalam proposalnya. Kemudian konsekuensi biaya yang perlu kita juga mohonkan atau ajukan ke Ristek itu kita cantumkan semuanya dalam proposal PPBT tahap kedua tahun kedua. Oke. Jadi kalau boleh tahu nih Bang, tips yang Abang pingin kasih atau saran, berupa saran juga boleh untuk para pemuda di luar sana, mungkin mahasiswa yang pingin ikutan program yang sama. Itu tipsnya apa Bang? Tipsnya carilah ide ide sebaik-baiknya. Ide tapi kalau bisa berdasarkan riset, karena kita bermohon kepada Ristek Dikti yang memiliki panduan kan, punya kriteria ide inovasi gitu. Jadi bukan sembarangan ide, tetapi ide yang memang kalau bisa berbasis riset. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang sudah punya ide
mau bagaimana lanjutnya, kita di Unila itu ada LPPM Inkubator Bisnis namanya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Inkubator Bisnis, dan itu bisa mendampingi teman-teman semua untuk bagaimana caranya untuk ikut program ini, kemudian hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan, kemudian penyusunan proposal dan dokumen gitu, itu akan dipandu dan diarahkan nanti oleh teman-teman di tim inkubator. Oke, jadi mungkin teman-teman di luar sana mungkin ada yang tertarik di program ini setiap tahun ada ya Bang ya? Atau 2 tahun sekali? Kemarin setiap tahun seharusnya ada, tetapi kan kita ada perubahan nomenklatur tuh di 2019 itu kan Kementerian Ristek Dikti udah nggak Ristek Dikti ya, jadi Kemenris BRIN sama Kementerian Dikti terpisah. Tetapi kita menginduk kepada Kementerian Ristek BRIN, jadinya di bawah Kementerian Ristek. Yang pertama, yang kedua di 2020 ini karena adanya COVID-19 itu otomatis seluruh kegiatan aktivitas Kementerian Ristek termasuk PBBT itu kemarin mendapatkan edaran untuk sementara waktu dipending atau ditunda. Namun ini di bulan Oktober lalu dibuka kembali. Jadi apa yang sudah proses seleksi di awal tahun kemarin dilanjutkan kembali. Kemudian mudah-mudahan jadi program untuk di tahun 2021. Setiap tahun ada. Jadi teman-teman mungkin harus mulai menyiapkan diri dari sekarang. Dan teman-teman mungkin ada pertanyaan lain, mungkin bisa menghubungi atau punya ide nih, boleh minta saran ke Bang Alex, mungkin melalui email apa lalu WhatsApp? Email atau boleh, WhatsApp boleh. Kalau boleh tahu emailnya apa Bang? Emailnya Kementika aja. Oke, jadi nanti teman-teman boleh nanya atau komen di bawah ini. Jadi nanti saya bakal kasih emailnya Bang Alex atau nomornya Bang Alex ya Bang ya. Oke, mungkin itu aja Bang Alex gitu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Mohon maaf merepotkan hari ini. Santai. Jadi itu aja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye bye.